Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Muhammad Dimas Ramadhani yang sedang menempuh pendidikan di Malaysia. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Ramadhani. Asal saya dari Banjarmasin. Saya sedang menempuh pendidikan Magister di International Islamic University Malaysia. Saya mengambil bidang fikih dan usul fikih. Pertanyaan saya, apa perbedaan antara jihad dengan qital? Mengingat sebagian masyarakat memaknai bahwa jihad adalah perang, dan perang juga diistilahkan dengan sebutan qital. Jadi apa perbedaan dengan antara jihad dengan qital? Selanjutnya, pertanyaan saya, apakah jihad tersebut selalu dimaknai kita harus pergi ke medan perang? Ataukah ada jihad yang lain yang bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sekarang, tergantung urgensinya masing-masing. Mengingat kita sudah tidak berada dalam zona perang, jadi apakah ada jihad yang lain yang tidak harus kita ke medan perang, Kiai? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas di Malaysia yang sedang menempuh pendidikan S2-nya, mudah-mudahan lancar pendidikannya. Amin, terima kasih atas pertanyaannya, menarik sekali Pak Kiai. Tadi sedikit banyak sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Pertanyaannya seputar apa perbedaan jihad dengan qital, dan apakah memang jihad itu senantiasa hanya dimaknai dengan pergi ke medan perang dan bertempur melawan musuh Islam gitu misalnya. Apa tuh Pak Kiai? Baik, yang pertama qital itu perang, tidak ada makna lain kecuali perang. Aja. Jadi benar-benar perang secara fisik Pak Kiai? Ya, konfrontasi fisik gitu. Tapi kalau jihad bisa bermakna perang dan bisa bermakna lain. Oleh karena itu jihad bagian, qital bagian dari jihad. Tapi jihad belum tentu bermakna perang. Yang kedua, tadi kita sudah memberikan penjelasan bahwa perspektif Al-Quran yang disebut dengan jihad itu dua. Baisnya itu sungguh-sungguh, kemudian bais yang keduanya fisabilillah. Kalau dia sungguh-sungguh fisabilillah, nah kita lihat sekarang fisabilillah, ada sebuah kompilasi hukum Islam tentang makna fisabilillah. Salah satu asnaf zakat itu kan adalah fisabilillah. Fisabilillah itu kalau dulu diartikan itu orang yang memanggul senjata, kalau sekarang itu orang yang memanggul pena. Itu kompilasi hukum Islam. Jadi ulama kumpul, kalau tidak salah waktu itu di Mesir, membuat interpretasi perluasan makna fisabilillah. Salah satunya itu adalah ulama dan pelajar. Pelajar, mahasiswa, dan ulama yang mengajarkan ilmu, maka dia kalau dalam sungguh-sungguh, maka dia sedang berjihad. Dimas di Malaysia pada dasarnya melakukan jihad fisabilillah karena memenuhi dua kriteria. Dia sungguh-sungguh meninggalkan keluarganya, meninggalkan semua yang dia cintainya untuk belajar, dan belajarnya sungguh. Nah, konteks dua hal ini terpenuhi, maka dia disebut jihad. Jadi kalau ditanya apa jihad yang terbaik pada masa damai seperti ini, seperti Anda. Anak muda belajar, mencari ilmu sepandai, setinggi dan sebanyak mungkin dia belajar, maka dialah yang ada di tangan mereka lah peradaban kebaikan di akhir atau di akhir kemudian di kehidupannya. Itu adalah makna jihad yang kontemporer. Jadi makna yang kontemporer itu pertama adalah belajar, berdakwah, dan yang tadi itu adalah diplomasi yang dimaksud dengan kata wa'al sinatikum. Ada orang yang membuat berbeda pendapat. Saya ingin mengomentari sedikit. Ada artis
beberapa artis, orang-orang yang jadi top figure, orang-orang yang selebgram berangkat di seluruh dunia untuk kumpul di Mesir. Mereka ingin show force, ingin menunjukkan bahwa mereka peduli dengan Palestina, dengan Gaza gitu. Tetapi sampai di Mesir mereka tidak bisa keluar ke Rafah karena memang Mesir kedaulatannya itu nggak boleh diganggu gugat, dia penuh ya. Dia juga punya, dia sudah hitung itu resikonya membuka Rafah untuk orang-orang ini. Kelihatannya sederhana, Mbak Mila, itu kelihatannya sederhana, tetapi dalam dunia diplomasi ini dia punya pengaruh, dia punya gaung, dia berani menyatakan kepeduliannya terhadap ya orang-orang yang penderitaan di Gaza. Dia bukan cuma sekedar berapa ongkos pulang pergi, berapa waktu yang dia ditinggalkan kalau dibandingkan itu sebagai komersialisasi, bukan cuma sekedar itu. Tetapi gaungnya mereka berani menyatakan itu orang-orang yang terluka, yang kakinya patah, yang matanya buta dan lain sebagainya. Mereka merasa senang dengan adanya saudara yang memberikan atensi itu. Jadi jihad itu bisa kita lakukan, bisa kita terjemahkan yang sifatnya kontemporer. Apa yang bisa menyenangkan dalam dua hal terpenuhi, sungguh-sungguh dan fisabilillah, maka itu juga boleh bermakna jihad. Oke. Jadi peran kita, jadi intinya bahwa jihad itu kita bisa lakukan dengan kapabilitas dan peran kita masing-masing Pak Kiai ya. Jadi misalnya tidak harus kemudian dimaknai secara konvensional bahwa jihad adalah hanya sekedar ke medan perang. Bahwa ketika saya menjadi seorang ibu atau saya menjadi seorang perempuan, seorang muslimah, saya juga dengan peran saya ini saya juga bisa berjihad gitu ya Pak Kiai. Mungkin ibu guru yang mengajarkan atau mungkin ustadz, para asatis kita yang mengajarkan ilmu berdakwah kepada umat Islam, itu juga bagian dari jihad. Jadi setiap peran yang melekat pada diri kita itu bisa jadi sarana jihad buat kita ya Pak Kiai ya. Iya, jadi dengan hakikatul jihad, hakikat jihad itu bahwa dan dia menjadi afdolul jihad at-ta'lim wa ta'lum, belajar dan mengajar. Itu adalah jihad yang tertinggi di luar ya kondisi di mana sangat gawat. Kalau dalam posisi damai, belajar dan mengajar adalah jihad yang terbaik. Nah, apakah itu satu-satunya? Enggak. Bagi orang kaya dengan harta, maka ketika orang yang sedang tetangganya dia berikan beasiswa, maka dia sebenarnya berjihadnya tidak jauh karena dia berjihad di samping rumahnya. Ya, jadi rumuskan saja makna jihad, kemudian kita masuk pada medan area itu, maka kita sudah berjihad. Kan banyak orang kaya itu tetangganya kiri, kanan, depan, belakang, 4 rumah itu dia bebaskan untuk mendapatkan beasiswa. Maka sesungguhnya dia sudah berjihad. Berjihad dengan hartanya, Masya Allah. Pak Kiai, jihad itu kan ya karena kita punya pemikiran ya, artinya setiap orang bisa kemudian mendefinisikan jihad dengan bermacam-macam cara gitu ya. Misalnya ada orang yang memahami jihad itu kaitannya dengan aksi misalnya radikalisme, terorisme, karena dengan landasan jihad. Jadi salah memahami, berbeda dalam memahami konsep jihad. Buat saya jihad adalah melawan kezaliman. Kalau misalnya lingkungan tidak bisa, ya saya bisa sebagai martir lainnya begitu. Mungkin melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya radikal ekstremisme. Nah ini kan artinya juga mereka memaknai orang-orang ini gitu, memaknai jihad dengan cara yang salah gitu. Tapi dalam sudut pandang mereka ya ini jihad gitu. Seperti apa kita harus melihat fenomena seperti ini Pak Kiai? Iya, ini memang bagian yang terpenting ya. Ketika ijtihad itu dianggapnya terbuka, umum, maka siapa saja boleh melakukan jihad, boleh menafsirkan makna jihad. Kasus yang banyak terjadi ya di masyarakat ini bukan cuma ISIS ya, di Indonesia ada beberapa kali tindakan kelompok terorisme ya, dalam tanda kutip diberikan gelar oleh orang-orang terhadap mereka itu, yang mesti kita paham mereka mengatasnamakan gerakan jihad. Nah, oleh karena itu ada tambahan lagi syarat. Ya, jadi kalau seandainya tadi syarat secara Qur'ani itu ada makna sungguh-sungguh,
konteksnya fisabilillah, maka syaratnya itu harus dengan ilmu. Betul. Harus dengan ilmu. Nah, kalau dengan ilmu maka dia nggak bisa menerjemahkan sendiri. Maka dia harus studi banding. Ya, studi banding. Dia harus melakukan studi antar mazhab umpamanya. Apakah mazhab-mazhab setuju kalau diartikan ayat ini maknanya seperti ini semua? Itu dilihat. Ya, studi antar mazhab itu untuk memberikan gambaran ada tidak yang mengartikan ini adalah maknanya yang semacam itu. Nah, ini yang malah berbahaya. Sangat berbahaya kalau orang tidak mau belajar, tidak mau bertanya, membaca dari kemudahan yang sudah tersedia, tetapi dia belajar dengan memahami sendiri, kemudian dia mengeksekusinya sendiri, itu berbahaya. Itu berbahaya. Nah, nggak boleh. Jadi justru melenceng dari konsep jihad yang sebenarnya, malah akhirnya mudaratnya yang banyak, karena membawa keburukan juga buat orang lain. Iya, betul. Nah, yang terjadi kasus-kasus tentang jihad yang sebenarnya dipahami itu sebagai teror, sebabnya satu, tidak mau komunikasi, tidak mau belajar kepada yang lebih luas. Kalau dia bilang, dia kan ada atasannya, dia kan ada gurunya, kan dia bertanya, ya ini benar memang proses tanya. Tapi dia tidak ada studi banding. Maksudnya dia bertanya pada orang yang sejalan, orang yang senada. Coba tanya kepada yang beda. Memang eksklusifismenya tinggi gitu ya. Tidak mau terbuka dengan pandangan yang lain. Benar, eksklusifnya itu yang menyebabkan bahaya itu. Jadi fanatik buta terhadap yang dipahami itu ya Pak Kiai, yang itu juga menjadi bahaya itu. Oke, menarik sekali pembahasan kita seperti biasa, tapi kita harus jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan Pak Kiai. Pemirsa Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.